Berjumpa kembali dengan saya, Nur Agustinus dari Beta UFO Indonesia. Dalam studi ufologi, khususnya mengenai alien abduction atau kasus penculikan oleh alien, ada sebuah peristiwa yang penting untuk disimak dan dikaji lebih lanjut. Kasus penculikan ini, meskipun sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu, masih dianggap sebagai salah satu yang terbaik yang pernah didokumentasikan dalam sejarah UFO serta studi ufologi. Kasus ini dikenal dengan nama Alagas Abduction. Kasus penculikan alien ini terjadi pada bulan Agustus 1976 di negara bagian Maine. Hari itu, pada tanggal 20 Agustus 1976, dua bersaudara Jim dan Jack Weiner bersama teman mereka, yaitu Charles Falls atau Charlie dan Charles Rack atau Chuck Rack, berangkat ke hutan dekat Alagas, Maine pada Jumat sore untuk berkemah dan memancing. Saudara kembar Jack dan Jim Weiner bersama dengan teman-teman mereka, Chuck Rack dan Charlie Falls, menjadi peserta dalam suatu peristiwa yang melibatkan penampakan UFO, waktu yang hilang, dan prosedur medis yang dilakukan oleh makhluk yang tidak dikenal atau alien. Pada malam keempat, pria-pria itu memutuskan untuk pergi memancing di tengah danau. Setelah semua persiapan selesai, mereka kemudian mulai menarik perahu kano yang telah disiapkan sebelumnya. Baru beberapa menit mereka sampai di tengah danau, sesuatu yang misterius terjadi. Ada sebuah bola api raksasa muncul di atas danau. Di waktu yang sama, bola api itu secara perlahan-lahan naik ke atas, bertambah tinggi, dan kemudian berhenti. Hanya dalam hitungan detik, objek itu kemudian terbang ke arah Charlie dan teman-temannya. Saat mencoba mendayung untuk menyelamatkan diri, itulah sebuah kerucut berongga dengan warna biru pucat menembak sinar terang. Setelah itu mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, mereka pulang dan menjalani hidup seperti biasanya, seolah tak ada apapun yang terjadi. Butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk muncul di khalayak umum dan menceritakan apa yang terjadi malam itu. Masing-masing dari mereka telah diberi poligraf atau alat deteksi kebohongan dan dihipnotis. Dan cerita mereka terus berkesinambungan satu sama lain. Selama bertahun-tahun, Jack Weiner terusik oleh mimpi buruk yang berulang. Dia tidak memberitahu siapapun tentang hal tersebut kecuali istrinya Mary. Nah, ini menurut Jack Weiner ya. Saya mulai mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan yang tidak dapat saya jelaskan. Saya menemukan diri saya di ruangan yang sangat terang. Saya tidak tahu di mana saya berada atau mengapa saya ada di sana. Di sebelah kiri saya hanya bisa melihat saudara lelaki saya Jim, Chuck Rack, dan Charlie Falls duduk di beberapa jenis bangku, dan mereka semua telanjang. Saya bertanya-tanya, mengapa mereka tidak membantu saya karena saya merasa berada dalam bahaya. Dan ketika saya mencoba untuk mencari tahu hal ini, saya melihat sosok ini atau sosok gelap, bayangan yang muncul dari sebuah cahaya terang yang ada di depan saya. Setelah itu saya akan terbangun, berkeringat, dan terengah-engah dengan kondisi penuh teror dan syok. Pada tahun 1988, saudara kembar Jack yaitu Jim mengaku bahwa dia juga dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang persis sama. Selalu ada elemen tertentu dari mimpi yang sama, beberapa jenis makhluk aneh, perasaan tidak berdaya, perasaan dianiaya adalah perasaan yang sering membuat ia terbangun. Dalam setiap mimpi, si kembar bersama Charlie Falls dan Chuck Rack, dua teman yang mereka kenal di kampus, mereka semua adalah mahasiswa seni yang telah bertemu di Massachusetts College of Art. Mereka bertanya-tanya, apakah mimpi buruk ini bisa dikaitkan dengan perjalanan berkemah 12 tahun yang lalu di Maine, yaitu saat bulan Agustus 1976. Ketika keempat pria itu menghabiskan 2 minggu di hutan belantara Maine, Alagas. Alagas mencapai ribuan hektar di bagian paling utara negara bagian itu. Sebenarnya, pada malam kedua, Jim melihat benda terang di langit. Benda itu hanya melayang di atas puncak pohon, sepertinya tidak bergerak. Jim melihatnya melalui teropong selama mungkin sekitar 15-30 detik. Dan tiba-tiba benda itu berkedip dari tepi luar ke dalam, itu benar-benar seperti wush, kata Jim.
dan benda itu hilang. Ada sesuatu tentang hal ini yang membuat merasa aneh, tapi saat itu Jim benar-benar tidak memikirkannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melalui padang rumput Alagas. Pada hari keempat, mereka memutuskan untuk mencoba memancing di malam hari menggunakan kano. Tetapi sebelumnya, mereka membuat api unggun untuk menandai perkemahan mereka. Setelah memulai perjalanan mereka di air untuk memancing di Danau Eagle, Chuck Rex adalah orang pertama yang menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Chuck merasa ada seseorang yang menatapnya dari belakang. Ia lalu membalikkan bahu kanan dan ia melihat bola cahaya bulat besar yang tampak persis seperti yang dilihat 2 malam sebelumnya oleh Jim. Itu jauh lebih cemerlang daripada bintang, katanya. Hanya beberapa ratus meter jauhnya. UFO sedang melayang di atas sekelompok pohon. Objek mulai bergerak dan berubah warna dari merah ke hijau, lalu menjadi kuning ke putih-putihan. Mereka memperhatikan objek itu dengan takjub, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi. Mereka memperkirakan diameternya sekitar 80 kaki. Benda itu memiliki efek bergolak seperti miniatur matahari. Sangat-sangat cerah, katanya. Itu menerangi puncak pohon seperti siang hari, dan itu benar-benar sunyi. Charlie Fox memutuskan untuk memberi isyarat atau sinyal kepada benda itu dengan senternya, dan kemudian UFO itu mulai bergerak ke arah mereka. Mereka merasa diawasi. Charlie Fox mengatakan, ketika cahaya itu mulai datang ke arah kami, saya langsung menjatuhkan senter saya. Satu-satunya pikiran di benak saya adalah segera kembali ke tepian. Saya tidak pernah melihat ke belakang lagi. Mereka mulai mendayung kembali ke tepian. Jack Weiner mengatakan, saya ingat melihat dari balik bahu saya mencoba untuk mengawasi objek ini yang muncul di belakang kami. Itu semakin dekat, itu hampir di atas kami pada saat itu. Saya ingat bahwa saya sempat berpikir kita tidak akan bisa lari lebih cepat dari benda tersebut. Ingatan mereka selanjutnya adalah kembali ke tepi danau dan hanya menatap ke objek terang tersebut. Jack Weiner berpikir, saya bisa mengambil batu, melemparnya, dan mengenai benda tersebut. Sebegitu dekatnya dengan kami. Dan kemudian tiba-tiba benda itu melesat dengan sangat-sangat cepat. Dan dalam beberapa detik, itu seperti bintang bercahaya di langit. Chuck Rex juga mengatakan bahwa ia melangkah keluar dari kano dan pergi ke perkemahan. Yang ia ingat, tidak ada kepanikan, semua sepertinya sangat santai. Keempat pria itu setuju bahwa mereka berada di danau selama kurang dari 20 menit. Api unggun besar yang mereka buat sebelumnya seharusnya bisa menyala selama berjam-jam, namun yang tersisa saat itu hanya satu baranya saja, menandakan bahwa mereka berada dalam perjalanan waktu yang jauh lebih lama. Jack Weiner mengatakan, hal yang tidak biasa adalah kami tidak begadang selama berjam-jam untuk membicarakan hal tersebut, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang saat berkemah. Kami tidak tahu kenapa, kami hanya merasa sangat lelah dan ingin pergi tidur. Keesokan paginya kami bangun, berkumpul, dan mendayung ke perkemahan berikutnya. Mereka menghabiskan 10 hari ke depan di Alagas, tetapi tidak pernah melihat cahaya yang aneh. Ini adalah peta lokasi daripada Sungai Alagas, jadi di negara bagian Maine yang terletak di sebelah atas dari Amerika Serikat. Di sini kita bisa melihat Sungai Alagas, ya. Lalu peristiwa itu terjadi di Eagle Lake, ya, atau Danau Eagle yang ada di sini. Ini lokasi lebih dekatnya lagi. Bertahun-tahun berlalu, mereka memberitahu teman dan keluarga tentang penampakan UFO yang mereka alami, tetapi tidak ada yang benar-benar mempercayai mereka. Bahkan mereka berempat sendiri sebenarnya hampir tidak percaya, hingga mimpi buruk itu mulai muncul pada Jim dan Jack Weiner. Pada tahun 1988, akhirnya Jim menghubungi seorang peneliti UFO dan hipnoterapis yang bernama Raymond A. Fowler untuk meminta bantuan. Fowler menyarankan mereka menjalani hipnosis dengan hipnoterapis terlatih untuk memulihkan detail penampakan yang mereka alami. Di bawah hipnosis, masing-masing pria mengalami kenangan tertekan yang mengerikan karena diculik dan semuanya hampir persis sama. Saat di hipnoterapi, Jim menceritakan dia diikuti sebuah cahaya
dan tersedot ke dalam sebuah objek seperti pesawat ruang angkasa. Menurut cerita Jim, ia dan teman-temannya menjalani serangkaian pemeriksaan di dalam pesawat ruang angkasa tersebut. Terlepas dari satu sama lain, masing-masing menggambarkan ilustrasi dari ingatan mereka yang luar biasa. Keempatnya mengatakan mereka dibawa ke pesawat. Alien memaksa mereka untuk telanjang dan sepertinya sedang melakukan pemeriksaan medis. Alien mengambil sampel dari kulit, cairan tubuh, darah, urin, dan air mani mereka. Berikut adalah kutipan dari rekaman sesi yang mereka jalani. Ini adalah kata-kata dari Jim Weiner. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saya rasa mereka berpikir bahwa saya sedang mengejar mereka. Saya merasa seperti saya ingin mencekik mereka yang pertama kali mendekati saya. Saya tidak suka hal-hal seperti ini. Saya tidak peduli dari mana asalnya. Mereka seharusnya tidak melakukan ini pada orang lain. Nah, ini yang dikatakan oleh Jack Weiner. Mereka ada di sana, wajah mereka tepat di atas wajahku. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak ingin tahu. Saya tidak ingin tahu apa yang mereka inginkan. Mereka mengatakan banyak hal. Di kepalaku mereka berkata, jangan takut. Mereka berkata, lakukan apa yang kami katakan. Lakukan saja apa yang kami katakan. Nah, Charlie Ford juga berkata, ini seperti ruangan dokter. Saya tahu itu dingin, ruangan dokter itu dingin. Mereka meletakkan panel di atas dada saya, kemudian mereka mengikis lengan, dada, kaki, dan paha saya. Kita seharusnya tidak di sini. Saya terus berpikir, saya ingin kembali ke Kano. Sementara itu, Chuck Reck bisa melihat apa yang dilakukan alien terhadap Charlie. Menurut Chuck Reck, saya melihat semacam perangkat yang tertempel padanya. Mereka memiliki sesuatu yang terlihat seperti keperakan, seperti ada kurva di atasnya. Ini hampir seperti mengisap sesuatu. Kepalanya terbalik, sepertinya dia kesakitan. Kami tidak bisa membantunya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengawasinya saja. Baru setelah selesai sesi hipnosis, keempat pria elegas itu dinyatakan bahwa masing-masing dari mereka mengingat peristiwa mengerikan yang sama. Masing-masing mengambil tes poligraf dan lulus. Nah, ini adalah saat alien tuh melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang dari 4 pemuda itu. Ini anatomi atau bentuk dari alien itu, matanya besar dengan kepala kotak, kemudian hidungnya dan mulutnya tidak begitu jelas, tapi seperti maju ya. Tangannya kecil, badannya juga kurus. Kemudian bentuk tangannya nampaknya jarinya hanya 4. Ini saat memegang kaki dan melakukan pemeriksaan, mengambil spesimen dari salah satu yang diculik oleh mereka. Kemudian mereka dikembalikan lagi di Kano ya. Mereka sadar saat sudah berada di tepian dan kemudian mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Pengalaman ini ditulis oleh Raymond A. Fowler dalam buku The Alakas Abduction: Undeniable Evidence of Alien Intervention, di mana ada kata pengantar juga dari Bud Hopkins. Ya. Ini adalah Charles Foss dan Jimmy Weiner. Mereka juga membawa buku yang ditulis oleh Raymond A. Fowler. Kemudian ini adalah lukisan foto diri dari Chuck Reck, yang di bawah ini adalah Jack Weiner. Jack Weiner adalah saudara kembar dari Jim Weiner. Ini kata-kata Charlie Fox. Ini telah terjadi, jika Anda percaya tidak masalah, jika Anda tidak percaya, saya tidak peduli. Saya benar-benar tidak peduli karena memang begitulah yang terjadi. Demikian kasus insiden penculikan oleh alien kepada 4 pemuda di Alakas. Kasus ini menjadi penting karena melibatkan sekaligus 4 orang. Kejadian yang dialami nampaknya sama dengan yang terjadi pada orang-orang lain yang mengklaim dirinya diculik oleh alien. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah informasi dalam studi ufologi. Saya Nur Agustinus dari Beta UFO Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.